Masih teringat dengan jelas gambaran sosok sederhana, bijak dan penuh perhatian. Sosok berpengaruh ini mulai dikenal luas di Nusa Tenggara Timur setelah pemilu tahun 2004. Ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belu periode tahun 2004-2009 dengan suara terbanyak di Dapil Belu 3 yang meliputi Kecamatan Melaka Tengah, Koba 5, dan Sasitamean jauh sebelum pembentukan DOP Melaka. Golkar Belu waktu itu berhasil memboyong 3 kursi dari daerah pemilihan Belu 3 yang diwakili oleh Taulin Ludovikus, Gabriel Asa almarhum, dan Markus Pandi. Tidak lama kemudian, ia terpilih menjadi salah satu pimpinan dewan bersama Herman Koko Silvester almarhum dan Gabriel Darmawan. Memasuki periode terakhir tugas pengabdian sebagai anggota dewan, ia dilirik sejumlah parpol untuk maju berpasangan dengan Dr. Randus Joakim Lopez, Bupati Belu. Pada perhelatan pemilu kada tahun 2009, kedua tokoh berpengaruh ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Belu periode tahun 2009-2014. Semasa ia berada di DPRD Kabupaten Belu, gaung pemekaran Kabupaten Belu semakin kencang. Sebagai politisi, ia memahami desakan dan hujatan yang terus menerpa ruang tugas sebagai wakil rakyat. Anak-anak muda yang digawangi Emmanuel Makarait, Johannes Fernando Seran, Ferdinandus Rame, Pius Klau Muti dan almarhum Petrus Klau berusaha menemui dirinya dan mendesak agar segera mempercepat aspirasi yang sudah disampaikan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Belu. Sebagai seorang bapak, ia memberi wejangan kepada kelompok anak-anak muda itu bahwa memperjuangkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang tidak boleh emosional. Ia berjanji akan menindaklanjuti desakan ini kepada pemerintah daerah melalui sidang dewan. Sebelum meninggalkan ruang kerjanya, tokoh panutan masyarakat Belu Melaka ini mengajak anak-anak muda Melaka untuk berjuang bersama pemerintah, DPR, dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Belu dalam mewujudkan Melaka menjadi daerah otonom baru. Perjuangan tersebut menurutnya harus dilandasi niat baik dengan tidak menciptakan sekat-sekat perbedaan. Secara administratif, ia pun menyarankan agar dokumen-dokumen yang sudah ada perlu dilengkapi untuk diteruskan ke pemerintah daerah. Setelah terpilih menjadi Wakil Bupati Belu periode 2009-2014 bersama Bupati Belu Dr. Randus Joakim Lopez dan Dr. Randus C.T. Oseluan, Sekda Belu, membentuk panitia pembentukan Kabupaten Melaka. Dalam kurun waktu 4 tahun perjuangan, begitu banyak rintangan yang dihadapi. Lalu lintas hujatan dan cacian terus beriringan di masa kepemimpinannya bersama Bupati Belu, Dr. Randus Joakim Lopez. Pemerintah dinilai lamban memproses aspirasi masyarakat yang berkembang. Salah satu tantangan terbesar dalam proses pembentukan DOP Melaka adalah penyelesaian sengketa batas Lotas Belu dan Besnam TTS. Proses ini menguras energi dan air mata. Taulin Ludovikus, Inanai Kaberan Rai, Renelis Telik Ninometa almarhum sempat bersitegang dengan raja-raja dari wilayah TTS. Bahkan Gadensius Klau, mantan camat Rinhat, dan Emmanuel Makarait nyaris beradu fisik dengan camat Kokbaun pada rapat koordinasi penyelesaian sengketa batas Belu TTS di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang. Tantangan demi tantangan terus dilewati Taulin dan Lopez bersama elemen masyarakat Kabupaten Belu. Saban hari, kedua tokoh daerah otonom baru Kabupaten Melaka ini bersama Sekda Belu Petrus Bere dan jajarannya terus memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Belu
agar menghindari bentrokan dalam proses perjuangan mewujudkan daerah otonom baru Kabupaten Melaka. Perjuangan sejak tahun 2002 ini pun terwujud dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Melaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 11 Januari 2013. Sebelum melepas masa jabatannya sebagai Wakil Bupati Belu, Taolim Ludovicus BA dan Bupati Belu Dr. Randus Joakim Lopez berhasil mewujudkan cita-cita rakyat Belu dengan membentuk daerah otonom baru Kabupaten Melaka. Kini, tokoh panutan pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Melaka ini telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Perjuangan dan pengorbanan yang diwariskan akan menjadi catatan emas di lubuk hati anak-anak Belu dan Melaka. Mari kita selalu jaga goresan sejarah yang telah diukir oleh Bapak Taolim Ludovicus untuk Kabupaten Melaka. Selamat jalan sang pelopor berdirinya Kabupaten Melaka. Doa kami masyarakat Belu dan Melaka menyertaimu. Semoga dikau bahagia di rumah Bapa.